Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang penyimpangan sosial. Saya Isra Novita Sari dan saya Harsa Zaneti. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan. Yang pertama itu definisi perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Perilaku penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan atau kepatuhan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan atau agama, secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial dalam KBBI. Perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang B yaitu penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Menurut Winnet dalam bukunya Punishment and Reformation menyatakan sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor subjektif, yaitu faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri, sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu faktor objektif, adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan. Beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu atau faktor objektif yaitu yang pertama ketidaksanggupan menyerap norma-norma, yang kedua proses belajar yang menyimpang, yang ketiga ketegangan antara kebudayaan dan sumber sosial, yang keempat ikatan sosial yang berlainan, yang kelima itu objek proses sosialisasi nilai-nilai kebudayaan yang menyimpang. Faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial yang pertama itu faktor dari dalam, inteligensi atau tingkat kecenderungan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan seseorang. Yang kedua itu faktor dari luar, kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. Ciri-ciri penyimpangan sosial menurut Park D. Horton, ciri-ciri penyimpangan sosial itu ada 4. Yang pertama dapat didefinisikan. Maksudnya ialah perilaku tersebut dapat diketahui sebagai tindakan penyimpang sesuai dengan kriteria sendiri serta penyebabnya. Yang kedua, dapat diterima dan ditolak karena tidak selamanya penyimpangan sosial berdampak negatif. Yang ketiga, yaitu bersifat relatif dan mutlak. Yang keempat adalah memiliki sifat adaptif. Selain sebagai sebuah ancaman penyimpangan sosial, juga berfungsi sebagai media pemeliharaan stabilitas sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku penyimpangan. Nah, bentuk-bentuk perilaku penyimpangan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan pelakunya. Pertama berdasarkan sifat, ada 2 yaitu penyimpangan bersifat positif dan negatif. Contoh yang bersifat positif ini adalah emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Dan yang contoh untuk negatif itu pencurian, perampokan, dan kejahatan lainnya. Untuk penyimpangan bersifat negatif terbagi menjadi 2. Pertama itu penyimpangan primer. Contohnya seseorang mahasiswa yang terlambat masuk ke kelas karena ban motornya bocor. Dan seseorang yang menunda bayar pajak karena alasan uangnya tidak mencukupi. Dan yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Contohnya orang yang terbiasa minum minuman keras dan pulang saat keadaan mabuk. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan pelakunya. Berdasarkan pelakunya terbagi menjadi 3,
Pertama itu penyimpangan individual, contohnya membandel, pembangkang, melanggar, merusuh, munafik. Yang kedua itu penyimpangan kelompok atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Contohnya sekelompok yang menyelundupkan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, penyimpangan campuran, yaitu tindakan yang dilakukan suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu atau kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Contohnya pengangguran yang frustasi dari kehidupan masyarakat dengan di bawah pimpinan seorang tokoh mereka. Lalu mengelompokkan mereka ke dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma sosial. Sekian video dari kelompok 5. Jika ada kurangnya kami minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena kami orang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.